wabarakatuh. Hormati kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Syafi'i bin Abdurrahman Ba'bud beserta keluarga beliau dan juga Habib Ali bin Abdul Qadir Al-Mukhtar. Alhamdulillah beliau juga bisa berkumpul dengan kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nyambung pembacaan kitab Fathul Majid Isyarid Darul Syarif di Ilmu Tauhid. Hakihi ta'ala an taqula qad ittafaqa ala jawazil mumkinat. Jadi pertemuan sebelumnya Udin bahas tentang sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang jaiz bagi Allah ini diantaranya semalam fi'lu mumkinin au tarkuhu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, jar kita terserah Allah. Yang kedua kemarin ru'yatullah fil akhirah, hukumnya jaiz bagi Allah secara akal kita bisa iya bisa kada kita itu melihat Allah yang di akhirat. Yang ketiga semalam yaitu hukumnya jaiz juga bagi Allah, yaitu Allah mengutus Rasulnya kepada hambanya. Semalam jadi jelas. Dalil secara akalnya ada. Nah, itu kata beliau fahrus alaihi, maka peliharalah itu bujur-bujur. Itu yang kita belajar nih, yang sifat 20, mustahil 20, yang jaiz 1 itu Jasidin pelihara bujur-bujur, jaga bujur-bujur sampai kemati kita. Nah, itu sampai kemati. Karena kan sekarang banyak nih aliran atau ajaran. Misalnya ada orang mengatakan Allah itu di atas, jadinya kita belajar sudah ilmu tauhid, ujar kita mukhalafatul lil hawadis ya kita. Belajar Bang. Amun jar orang Allah itu di atas, aja kita kada. Kami belajar sifat Allah itu ada mukhalafatul lil hawadis, Allah itu kada sama lawan makhluk. Atau ujar orang nih, maka orang tuh pakai Quran juga biar.
Ya kayak yang bepandir ini aja bisa aja kita menyambet kada orang tuh berquran. Namun kita yang misalnya kada suah belajar tak iihakan pasti salah etikat. Nah itu jadi alhamdulillah kita suah belajar. Ujar orang Allah tuh bertangan. Kan di dalam Quran tuh ya Allah fauqa aydihim kah ada khilaf nih. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah kayak apa biar misalnya dipadahi orang kayak itu dan dalam Quran dia orang. Nah, di ujar kita kan kita belajar. Di ujar kita aku sudah belajar sifat 20 Allah itu kada sama lawan makhluk. Nah, mukhalafatul lil hawadis ya kita. Atau ujar orang Allah tuh 3. Misalnya Allah tuh 3 misalnya. Ya kita kada kami belajar sifat wahdaniyah. Allah tuh esa. Nah, jadi ini menjaga daripada etikat yang kada pantas bagi Tuhan. Jadi alhamdulillah kita belajar ini tadi sifat yang wajib sudah, sifat yang mustahil sudah. Yang wajib itu lawanannya mustahil berarti itu otomatis. Amun Allah itu wujud berarti mustahil kadada itu nah. Amun Allah kudrat, nah Allah itu kuasa, mustahil berarti lemah. Nah itu langsung otomatis. Dan sifat jaiz semalam. Sifat jaiz itu satu, fi'lu mumkinin atau al-tarkuhu. Allah bisa menjadikan orang itu alim atau kadang menjadikan orang itu alim. Nah itu sifat jaiz bagi Tuhan. Allah bisa menjadikan orang itu sugih atau kadang sugih bisa juga. Nah itu terserah Tuhan, itu etika dalam hati lah. Tapi jangan juga kita kayak itu mbah tuh kada begawi, salah kita karena jadi jabariyah. Nah, jadi tetap juga kita begawi, tapi etikat di dalam hati kita ya menyugihkan ini bukan gawian, menyugihkan ini bukan toko karena sudah belajar. Allah tuh bersifat jaiz. Jaiz itu ujar saya di sini malam terserah Tuhan. Sama semalam Allah maulah orang itu misalnya Allah menghendaki orang itu dekat lawan Allah. Allah ulahkan jalannya apa? Jalannya Allah ulahkan inya nyaman beribadah. Tahu inya cara beribadah, tahu inya cara sembahyang misalnya. Sembahyang inya. Nah itu berarti di antara jadi ciri Allah hendak maulah hamba itu parak lawan sidin. Dan kebalikannya, apabila Allah menghendaki orang itu jauh dari Tuhan, Allah ulahkan juga nyaman inya menggawi maksiat. Biasa aja yang gawi maksiat, kadada yang rasa gelisah di dalam hati kadada. Biasa aja Pak. Kayak orang juga biasa-biasa aja. Nah itu diantaranya daripada kehendak Allah orang itu jauh dari lawan sidin. Itu kita pengarannya melihat diri kita seorang, kada untuk menilai orang kada. Ujar ulama likuli syai'in sababa. Allah itu menjadikan tiap sesuatu itu maulahkan sebabnya. Nah, jadi Allah ulahkan sebabnya. Allah ulahkan sebabnya. Allah hendak maulah orang Allah menghendaki ini sugih. Allah ulahkan sebabnya sidin sugih. Nah, itu diantaranya lah. Jadi kita jaga iman kita ini, keyakinan kita ini, etikat kita ini. Wah ini ya banyak aliran-aliran. Ya, kita jaga ini karena ini dipelajari dari ulama sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Ujar Allah dalam Quran, alladzina amanu wa amilus solihah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan orang itu yang beramal soleh, balasannya ujar Allah, ulaika ashabul jannah. Mereka itu kayaknya masuk surga. Ajar Allah dalam Quran, kita beriman lawan Tuhan, kita jaga iman kita ini, kemudian kita berusaha beramal soleh, yang wajib nyata sudah kita gawi, yang sunnah-sunnah berusaha, yang mana kita mampu gawi. Ujar Allah, ulaika ashabul jannah, mereka itu ahlu surga. Ini bahkan hum fiha khalidun, kekal biar kekal itu kan ada habisnya, kekal karena kekal, kada ada tuntungnya. Selawasan. Nah itu balasan orang yang beriman. Jadi kita jaga iman kita ini. Ada dikisahkan di kitab sini. Qala Allah Ta'ala wa qalu la taduranna alihatakum, ya Tuhan. Maka berkata mereka, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala taduranna waddan wala suwa'an wala yagutha wala
Ya'uqa wa Nasran. Ini surah An-Nuh. Dan janganlah meninggalkan. Nah, jadi ada di dalam Quran itu Sidin mengisahkan ada bahari, ini dikisahkan masanya kanu baina Adam wa Nuh. Ada orang soleh bahari di dalam Quran yang dikisahkan antara zaman Nabi Adam lawan Nabi Nuh. Nah, itu ada orang soleh namanya Waddan wa Sura'an, Waddan, Suwa'an, Yaguth, Ya'uq dan Nasran. Nah, ini mereka ini orang ahlu ibadah, orang yang senantiasa beribadah lawan Allah. Mereka itu kaum solihin bahari. Fanasya'a ba'dahum qaumun yaqtaduna bihim fil ibadah. Maka setelah masa mereka meninggalan sudah Sidin, yang alim-alim tadi tah, yang orang soleh tadi meninggalan, timbul masa setelahnya. Nah, generasi setelahnya. Nah, generasi setelahnya ini mau umpati ibadah yang orang-orang soleh tadi. Diumpatinya cara beribadahnya. Faqalu lahum iblis, maka saat itu iblis datang. Ujar iblis apa? Lau sawwartum suwarahum kana ansyatalakum wa asywaqa ilal ibadah. Maka ujar iblis, jakanya buan ikam ini nah, orang alim-alim bahari itu digambar bang orangnya supaya tambah semangat. Nah, bahari kan belum ada foto nih, belum ada video, jadi digambar, diulah rupa. Nah, supaya tambah semangat beribadah saat melihat orang alim ini, semangat, hendak mau umpati juga. Akhirnya mereka ulah seperti itu. Mereka gambar orang alim yang meninggal sudah. Karena ada yang menemui kan diminta digambarkan. Kemudian, tsumma nasya'a qaumun min ba'dihim. Kemudian setelah meninggal bubuhan yang masa menggambar itu meninggalan sudah. Nah, timbul lagi generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya datang pun iblis. Ujar iblis, innalladzi min qablikum kanu ya'budunahum fa'buduhum. Nah, jadi ujar iblis, orang-orang bahari sebelum bubuhan ikam ini nah, itu gambar-gambar itu bahari disembah buhannya. Maka ujar iblis sembah juga itu. Gambar-gambar tadi nah, yang kai-kai ikam bahari ujar iblis nih. Kai-kai ikam bahari itu gambar itu disembah. Asalnya gambar itu asin supaya semangat ibadah aja. Tapi karena sudah matian orangnya ganti generasi, iblis datang. Ujar iblis, tuh bubuhan kai-kai kembarin menyembah itu. Nah, akhirnya mereka fa'buduhu, maka mereka menyembah si gambar-gambarnya tadi. Ujar ulama, fa'ibtida'ul ibadil autham. Ini permulaan awal-awal orang menyembah berhala. Nah, jadi tiap masa itu pasti ada iblis berusaha merusak iman kita. Nah, ini kita belajari karena kita pelajari juga lawan anak cucu kita supaya anak cucu kita selamat daripada tekad yang kada baik ini, tekad yang salah nih. Mungkin salah dipikih, mungkin lah misalnya salah dipikih masih ada kaul-kaul, masih ada nih ikhtilaf ulama, misalnya di cabang puro-puro. Tapi yang di cabang usul kadeda, misalnya sembahyang wajib berarti sembahyang. Tapi cara sembahyang ada yang angkat tangannya, takbirnya sampai ke telinga, ada takbirnya sampai ke atas dada, tuntungnya macam-macam. Ada juga yang maandak tangan di atas dada, ada yang kada maandak. Nah itu kan macam-macam tuh. Nah itu puro ngarannya cabang kada apa-apa ikhtilaf. Tapi amun usul ini masalah tauhid ini kada kawa di apa ngarannya di cabang-cabang akan. Allah ada bang sudah, kada mau kada. Allah kudrat bang sudah. Allah ilmu sudah. Nah itu diantaranya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar ujar Sidin itu dijaga bujur-bujur nih keimanan kita tentang Allah tadi, tentang Allah. Kemudian setelah kita membahas tentang masalah tauhid kepada Allah, wa amma ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi Rasul alaihi salatu wasallam fi tis'u sifatin. Nah, kita masuk ulang dengan sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan jais bagi para nabi dan rasul. Untung dah masalah Tuhan, untung dah kita ilmu makrifat itu sudah.
Ujar ulama, ma'rifatul am itu ilmu makrifat secara umum, itu kita wajib belajar itu seumur hidup, wajib kita belajar itu dan kita pegang itu. Nah kemudian tentang masalah Rasul lagi, ada yang wajib bagi Rasul, wajib semalam lah, bukan Rasul itu apabila melakukan sidin dapat pahala, meninggal berdosa, lain. Ini wajib secara akal, Rasul itu pasti kayak ini, nah itu wajib. Mustahil Rasul itu kada mungkin kayak ini, itu mustahil. Ada Rasul itu jais, Rasul itu bisa ini, bisa ini. Nah itu secara akal kita kayak itu. Jadi jadiin wasifatul ulal wajibu fi haqqihim alaihi salatu wassalam as-sidqu fi jami aqwalihim. Nah, jadi jadiin sifat pertama yang wajib bagi Allah, bagi Nabi dan Rasul itu jadiin sidik. Sidik artinya benar. Nah, berarti lawanannya kadzib, dusta. Nah, lawanannya dusta. Jadi setiap nabi dan setiap rasul itu ujar sidin mempunyai sifat yang pasti ada di nabi dan rasul, yaitu sidqu atau sifat benar fi jami'i aqwalihim, pada seluruh perkataan mereka. Jadi apapun yang nabi sampaikan itu pasti bujur. Maksud bujur itu dasar bujur dari Tuhan. Kada mungkin berdusta. Nabi ujar nabi kayak ini berarti itu bujur. Kita imani gitu. Dalilnya apa? Nih, supaya menambah keyakinan kita. Dalilnya yang pertama, wasadaqal mursalun, surah Yasin. Wasadaqal mursalun, dan benar para rasul. Itu ujar Allah toh dalam Quran. Ujar Allah wasadaqal mursalun. Satu. Dalil secara akal kita. Wa dalilu ala wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum law kadzabu bima ballaghuhu lil khalqi lakana khabarullahi ta'ala kadziban. Jasidin, jikalau nih diandai-andai jikalau mereka itu berdusta pada sesuatu yang mereka sampaikan bagi makhluk nih, misalnya mereka itu berdusta tuh. Misalnya mereka nih berdusta, lakana khabarullahi ta'ala kadziban, niscaya khabarnya Allah atau penyampaian Allah dengan mereka itu benar, itu juga dusta. Ujar Allah kan wasadaqal mursalun, benar oleh para nabi dan rasul. Ujar Allah itu dalam Quran. Jikalau mereka nabi dan rasul ini berdusta, berarti Allah itu berdusta juga. Paham biarlah. Amun mereka ini berdusta, nabi dan rasul ini berdusta, berarti ujar Allah wasadaqal mursalun itu dusta. Maka Allah itu kan mungkin berdusta. Berarti jujur. Cara Tuhan nih membenarkan mereka ini kayak apa? Wallahu ta'ala qad sadaqa da'wahum risalah bi idharil mu'jizat ala aidihim. Cara Allah membenarkan dakwah mereka, risalah mereka, yaitu dengan menampakkan mukjizat-mukjizat dengan para nabi dan rasul. Wal mu'jizat nazilatun manzilata qaulihi sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi ujar sidin, ujar ulama nih dalam kitab ini, mukjizat itu saat Nabi itu menampakkan mukjizat lawan umatnya, itu ujar sidin menempati perkataan Allah, benar hambaku pada setiap apa yang ia sampaikan. Nah, saat Nabi dan Rasul itu menampakkan mukjizat, seakan-akan Tuhan tuh berkata, "Ini hambaku dasar bujur, ini tuh Nabi dan Rasul." Buktinya apa? Mukjizat ada. Nah, itu secara akal kita. Secara akal kita kan Nabi dan Rasul itu pasti ada mukjizat. Mukjizat itu menempati perkataan Tuhan secara pengarangnya secara hisil aja gitu, secara tersembunyi. Ujar Allah, nina hambaku ini dasar bujur yang disampaikannya. Buktinya apa? Ini mukjizat yang Allah tampakkan bagi para nabi dan rasul. Nah itu. Wa taudih dzalika anna rasula idza ata qaumuhu, apabila nabi dan rasul itu mendatangi kaumnya, faqala lahum, ujar kaumnya, ujar nabi, anna rasulullah arsalanillahu ilaikum,
Nah, jadi setiap rasul itu bila mendatangi kaumnya, mereka mengaku, aku nih rasulnya Allah, aku ini utusan Allah, Allah mau utus aku kepada kalian nih. Ujar para umatnya, madalilu ala risalatika. Nah, apa gerang bukti ikam itu rasul? Apa bukti ikam rasul? Qala lahum, ujar faqala lahum tahawwalu hadzal jabal an makanihi mathalan fa idza qalu lahu itina bima qulta fil waqti fulanin. Nah, jadi insiden ini mencontohkan aja. Misalnya insiden ada nabi datang lawan si umatnya, kemudian mengaku rasul, kemudian umatnya menanyakan apa dalilnya, di antaranya misalnya gunung ini dipindah atau gunung ini dihancurkan saat ini juga misalnya, atau mukjizat-mukjizat yang lain lah yang ada para nabi dan rasul nih. Fa idza dakhala al-waqtu yuhawwilullahu ta'ala dzalikal jabal fi an makanihi tasdiqan li da'wati rasul risalah. Maka ketika Allah menghendaki membuktikan bahwa mereka itu nabi dan rasul, Allah berikan mereka mukjizat. Nah, mukjizat itu sebagai bukti bahwa mereka itu nabi dan rasul. Fatahwilul jabali ilallah nazilatun manzilah sadaqa abdi kulli ma yubalighu anni. Falau kana rasulu kadziban lakana hadzal khabar kadziban. Nah, jadi jasidin, jikalau nabi dan rasul itu berdusta, niscaya Allah itu pun berdusta tadi. Sidin ulang. Karena ujar Tuhan wa sadaqal mursalun. Wal kadzibu muhalun Allah. Sedangkan dusta itu mustahil bagi Allah. Nah, berarti nabi dan rasul itu dasar bujur sidik. Nah, kayak itu bulikannya secara akal kita. Nah, jikalau nabi itu berdusta, niscaya perkataan firman Allah itu dusta juga. Sedangkan Allah berdusta itu mustahil. Berarti nabi dan rasul itu sidik, kadang mungkin berdusta atau benar. Nah, itu secara akal kita lah, mudah-mudahan paham nih. Fa batala ma ada ilaihi wa kadzibur rasul wa thabata naqidu wa wal madlub. Wa idza thabata lahum alaihi wassalatu wasallam sidqu istahala ilal kadzibu alladhi huwa dinul sidqu. Apabila jasiden sudah mantap, kita sudah disampaikan sifatnya, sudah disampaikan dalilnya, dalil Qur'annya sudah, dalil secara akalnya sudah, mantap jas kita, maka jasidin mustahil lawanannya yaitu kadzib. Berarti otomatis nabi dan rasul itu mustahil berdusta gitu. Mustahil sidin berdusta. Wa ma waqa'a min sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam ala nabiyina Abdullah salatu wassalam min qauli bal fa'alu kabiruhum hadza faritha kadziban. Nah, jadi sini ada sedikit kejadian daripada kisah Nabi Allah Ibrahim. Ujar Nabi Allah Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tetapi yang memperbuatnya yang paling besar daripada mereka ini. Walaika kadziban, ini jasidin bukannya berdusta. Wa innama huwa min babi ta'miyati wal mijahi. Nah, ini di antara bab pangarannya amun di pesantren itu ada mata pelajarannya balagah. Di balagah itu ada ngaran jasidin badi bitauriyah. Itu ujar kita amun bahasa amun kita di apa ngarannya nih di Indonesia itu di Banjar itu mahalabiu. Bisa jadi dimaknai mahalabiu karena badi tauriyah ini jasidin dipakaikan oleh seseorang lapas satu lapas, tapi maknanya ada makna yang dasar makna ba'id, ada makna qarib. Maknanya itu dua. Sama kayak mahalabiu itu kan, mahalabiu itu bisa makna ini, bisa makna ini. Yang orang menyampaikan maknanya ini, sekalinya yang dikehendaki maknanya ini. Nah, di sini kisahkan inilah. Wa annal asnam kanat itsnaini wa sab'ina sanaman. Nah, jadi jersidin gini. Saat Nabi Ibrahim itu berhala-berhalanya itu ada 72 berhala. Dan dari emas ada, dari perak ada, dari besi ada, dari kayu ada, dari batu ada, macam-macam. Nah, yang paling besar itu dari emas, bermahkota mutiara. Nah,
Nah, yang paling ganal itu dari emas, mahkotanya mutiara. Kedua matanya dari yakut yang bernyala-nyala. Pokoknya yang paling indah lah di antara berhala yang lain. Maka Sayyiduna Ibrahim sidin menghancurkan berataan itu tadi. Illa kabirul asnam, kecuali yang ganal. Nah, yang paling ganal sidin tinggali. Nah, sidin tinggalkan di lehernya itu alat atau kapak untuk menghancurkannya, sidin gantung di gulu yang paling ganal. Nah, kemudian ujar sidin lima kan haul maksuratan wa anta sahih, supaya mereka menanyakan akan dia kenapa yang ganal ini kada dihancur, yang lainnya dihancur. Sidin mandak tuh supaya ada pertanyaan kayak itu. Nah, kan sidin menghancurkan berhala, sisa yang ganal. Niatan sidin, kenapa jadi yang ganal ini kada dihancur, yang lain dihancur. Nah, kemudian qalu man fa'ala, maka berkata bubuhan Raja Namrudnya nih, siapa yang melakukan ini? Melakukan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Nah, dikisahkan dalam Quran dikatakan itu Nabi Allah Ibrahim. Katakan itu Ibrahim yang menggawinya tuh. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Nah, kemudian ujar mereka bahwa bahwa Ibrahim ke sini supaya manusia berataan melihat, menjadi saksi nih. A'anta fa'alta hadza bi ahlatina ya Ibrahim. Kemudian saat Nabi Allah Ibrahim di hadapan semua orang ditakuni, apakah engkau yang memperbuat menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Ujar pertanyaan nih. Qalu, ujar Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nah, sidin jelaskan di sini. Amun secara makna kan tetapi yang melakukannya yang paling besar ini, itu kan secara makna. Nah, sidin sarahkan, bal fa'ala hadza taksir kabirun nas. Nah, jadi maksudnya yang melakukan ini menghancurkan berhala-berhala ini, maksud kabiruhum itu kabiruhum hadza ay hadir indahum wa huwa ana. Maksud Nabi Allah Ibrahim yang paling ganal itu ya aku. Tapi si para jamaah itu maksud yang paling ganal itu yang paling ganal berhala tadi. Itu kan ada dua makna tuh. Ujar Nabi Allah Ibrahim yang paling ganal itu, nah yang paling ganal itu maksudnya aku. Ujar ditafsirkan dah. Tapi yang mereka sangka itu tadi, bahwa yang mereka sangka berhala yang paling ganal. Wa wahmahum sayyiduna Ibrahim annal murada bal fa'ala hadhihi taksir kabir asnam hadzal ladzi fi unuqihi dzalika alfas. Kemudian faqasara alaihi salam tilkal asnam liyaqumal hujjah. Jadi kenapa sidin tetapkan itu kada dihancurkan? Itu ujar sidin supaya menjadikan hujah menghina mereka atau mengolok-olok mereka bi anna ma la yaqdiru ala dafi an nafsi la yaliqu anabu. Inya ini yang berhala-berhala ini aja kada kawa menolak dirinya supaya kada dihancur. Dan saat disampaikan berhala ini yang menghancurkan, kada ada yang percayanya. Kan mereka menyangka berhala ini yang menghancur, kada mungkin batu bisa menghancurkan. Amun batu itu kada bisa apa-apa, bapak disembah. Nah, itu sebagai hujah bagi bagian Nabi Allah Ibrahim. Nah, itu diantaranya dikisahkan di dalam Quran itu bukan dusta, tapi mahalabiyu. Ujar kita tuh mahalabiyu tuh daerah kita tuh. Nah, ulun ada mencarikan mahalabiyu nih, pian tebak kayak seorang nih. Ada ustadz keturunan Alabiyu di sini. Ulun cari di Google lah. Lulusan Mesir. Jasidin, puasa pada bulan Ramadan itu nangsah sehari aja. Selain pada itu kada sah, riwayatnya sahih. Nah, jujur kan ada tak? Malah biasa di sini di Google mencari. Nah, itu kan ada dua makna. Ujar sidin nangsah sehari aja. Nah, ada berarti yang selainnya kada sah kalau makna kita secara awam. Secara awam berarti sehari aja puasa itu sebulan, sehari aja. Himung akan tulisan di sini, himung akan mendengar aja.
Yang orang tuanya pinang bujur kah kadang lebih teh. Nah, itu jadi dikisahkan itu maksudnya sehari sah amun malamnya puasa. Nah, jadi yang seharinya harinya aja malamnya bisa puasa aja sih. Nah, itu lebih kan satu kata tapi mempunyai dua makna. Ini ada aja nih. Rahatan sembahyang Isya hanya 1 rakaat lalu salam. Ditakunakan kanu ustad. Ujar ustad kadep apa aja. Nah, biar orang udah lebih tertawa. Orang sembahyang Isya hanya 1 rakaat lalu salam. Takunam kada ustad sah aja. Sembahyang Isya 4 rakaat. 1 rakaat lalu salam. Orang salam ngarannya lalu boleh aja. Sah aja lah. Ngaran orang salam. Kita sembahyang Isya 1 rakaat. Imbah tuh lalu orang ngarannya salam. Sidin sembahyang masih 4 rakaat untung salam sidin. Nah, itu kan satu makna, satu kalimat tapi dua makna. Ini tadi ulun contohkan itu karena Nabi Ibrahim itu maksudnya sidin menyatakan yang ganal itu aku, ujar yang para jamaah yang ganal itu si apa ngarannya berhala tadi. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim itu beberapa kali nih. Di antaranya dikisahkan di sini juga ada Nabi apa ngarannya Nabi Ibrahim ini dibawai oleh jamaah sidin untuk melakukan ritual ibadah. Ujar sidin, ini sakimun, aku garing ya sidin. Maknanya di sini magmumun lidhalalihim. Jadi garing di sini bukan garing fisik, tapi garing sedih hati melihat umatnya dalam kesesatan. Nah, kayak itu. Jadi ada makna yang maknanya itu kada biasa kita maknai seperti itu. Seperti lagi nih. Tadi ada nih lagi nih. Nah, ini. Labio lagi lah. Tikus mati bebau banar. Kayak apa maharumi? Tikus mati bebau banar. Kayak apa maharumi? Kesendok maharumi. Tikus mati bebau lah. Imbah tuh kayak apa maharumi? Maharumi itu maharu. Pakai mie, maharumi pakai sendok. Kayak garpu. Nah, itu kan maharumi itu kan ada dua makna. Ada maharum pakai minyak harum atau maharumi itu kita maharu. Paham ya? Nah, itu ngarannya tadi apa ngarannya istilahnya dalam bahasa Arab itu badi'u bitauriyah. Ada makna yang bait, ada makna yang qarib. Ada makna yang bait itu yang jauh, yang mungkin kita kada terpikir. Tapi itu juga bujur aja. Tapi hendak disalahkan dia bujur, hendak dibujurakan dia asa kada seperti biasanya. Nah, kayak itu. Ada makna qarib. Makna qarib itu yang makna seperti kita biasa ini Nah, tapi ada makna bait. Nah, itu diantaranya bahwa Nabi dan Rasul itu pasti bersifat sidqu atau benar. Kadang mungkin sidin itu berdusta. Kadang ada sidin itu berdusta. Nah, itu diantaranya daripada sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, dan mudah-mudahan kita berataan selamat dunia akhirat berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah al-Fatihah. Sebelum ditutup dengan doa, seperti biasa disampaikan hasil celengan untuk acara maulid yang tadi dijalankan. Itu pada hari ini dana yang masuk sebesar 489.000. 489.000. Ini kayaknya yang tukang kirim lewat dahulu ini kurang kayaknya. Di sini 48.900. Nolnya kah nang kurang? Coba bang, kau pinata salah sampaikan lah. Nolnya kurang, berarti bujur aja. 489.000. Tulisannya ini 48.900. Karena dikira ulun nang kurang, makanya dianyaki dulu. 489.000 berarti ya lah. Kemudian dana sebelumnya, saldo sebelumnya
17.488.100 rupiah. 17.488.100 rupiah. Sehingga ditambahkan dengan dana yang masuk hari ini, sehingga totalnya 17.977.100 rupiah. 17.977.100 rupiah.